Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi Afdiananda. Saya berasal dari Teknik Informatika Universitas Khairun. Di sini saya akan menjelaskan laporan praktikum yang berjudul Algoritma dan Struktur Data. Pada bab pertama terdapat yaitu algoritma dan struktur data. Algoritma adalah hasil dari pemikiran yang terkonsep sehingga perintah dalam algoritma dapat dilaksanakan oleh komputer lewat bahasa pemrograman. Yang kedua yaitu struktur data. Struktur data adalah cara menyimpan dan mengatur data secara terstruktur pada sistem komputer atau pangkalan data yang biasa disebut database sehingga lebih mudah diakses. Secara teknis, data dalam bentuk angka, huruf, simbol, dan lainnya ini diletakkan dalam kolom-kolom dan susunan tertentu. Lanjut, jenis-jenis algoritma. Ada 3 yaitu algoritma sekuensial, kedua algoritma perulangan, yang terakhir algoritma percabangan. Sekuensial yaitu sebuah instruksi yang sudah terencana atau tersusun secara sistematis serta sudah berurutan supaya bisa memberikan beberapa arahan yang secara khusus. Perulangan yaitu suatu algoritma yang dapat digunakan untuk mengulang beberapa perintah sehingga bisa mengoperasikan beberapa tahapan tertentu secara berulang-ulang. Dan terakhir yaitu percabangan, suatu algoritma yang dapat digunakan untuk memilih atau melanjutkan salah satu perintah dari beberapa perintah yang sudah ada sebelumnya. Lanjut bab 2 yaitu variabel dan konstanta. Variabel adalah tempat menyimpan nilai atau angka, huruf, dan lain-lain, dan bersyarat tidak tetap, atau dengan kata lain variabel adalah identifier yang dapat berubah atau diubah nilainya selama program berjalan atau dieksekusi, dan variabel berfungsi untuk menyimpan data sementara. Konstanta adalah jenis identifier atau pengenal yang bersyarat konstan atau tetap, artinya nilai dari konstanta di dalam program tidak dapat diubah atau bersyarat tetap ketika program dijalankan. Konstanta berguna untuk menentukan nilai yang merupakan tetapan, misalnya nilai pi dan ketetapan gravitasi. Lanjut bab 3 yaitu struktur dasar algoritma. Yang pertama, selection atau pemilihan. Struktur pemilihan ialah suatu struktur program yang menerapkan suatu proses pengujian untuk mengambil sebuah keputusan apakah suatu hasil keputusan tersebut dapat diproses atau tidak. Pada struktur pemilihan ini tidak setiap baris program hendak dikerjakan. Baris program yang dikerjakan cuma yang memenuhi syarat saja. Instruksi akan diproses ataupun tidak. Kemudian looping atau pengulangan. Dalam bahasa C++ tersedia suatu fasilitas yang digunakan untuk melakukan proses yang berulang-ulang sebanyak keinginan kita. Misalnya saja bila kita ingin menginput dan mencetak bilangan dari 1 sampai 100 bahkan 1000, tentunya kita akan merasa sulit. Namun dengan struktur perulangan proses, kita tidak perlu menuliskan perintah sampai 100 atau bahkan 1000 kali pun. Cukup dengan beberapa perintah saja. Jadi looping adalah suatu pekerjaan yang dilakukan secara berulang-ulang sampai kondisi tertentu terpenuhi. Lanjut bab 4 yaitu array. Array merupakan kumpulan dari nilai-nilai data yang bertipe sama dalam urutan tertentu yang menggunakan nama yang sama. Letak atau posisi dari elemen array ditunjukkan oleh suatu indeks. Dilihat dari dimensinya, array dapat dibagi menjadi array dimensi 1, array dimensi 2, dan array multidimensi. Setiap elemen array dapat diakses melalui indeks. Dalam bahasa C, indeks dimulai dari 0. Itu berarti jika kita ingin menyimpan 5 nilai bertipe data int, kita tidak perlu mendeklarasikan 5 variabel yang berbeda dengan tipe data int. Kita cukup mendeklarasikan satu variabel array dengan tipe data int. Lanjut bab 5 yaitu pointer. Suatu pointer atau variabel penunjuk adalah suatu variabel yang berisi dengan alamat lokasi yaitu suatu memori tertentu. Bahasa C menyediakan dua buah operator untuk operasi pointer yaitu operator reference dan address operator. Operator reference ini akan menampilkan nilai yang terdapat dalam suatu alamat memori, bukan menampilkan alamat memorinya. Sedangkan address operator ini suatu variabel akan menghasilkan atau menampilkan alamat lokasi memori. Lanjut bab 6 yaitu stack. Dalam bahasa pemrograman, stack atau tumpukan dapat diartikan sebagai suatu kumpulan data yang seolah-olah terlihat seperti ada data yang diletakkan di atas data yang lain.
Kaidah utama dalam konsep stack adalah LIFO yang merupakan singkatan dari last in first out, atau dapat diartikan sebagai data yang terakhir kali dimasukkan atau disimpan, maka data tersebut adalah data yang pertama kali dikeluarkan. Dan terakhir bab 7 yaitu queue. Dalam bahasa pemrograman, queue atau antrian merupakan struktur data linear di mana penambahan komponen atau data dilakukan satu ujung, sementara pengurangan data atau komponen dilakukan di ujung yang lainnya, atau dapat juga diartikan sebagai suatu kumpulan data dengan operasi pemasukan atau penyimpanan data hanya diperbolehkan pada salah satu sisi yang disebut dengan sisi belakang, dan operasi pengambilan data atau penghapusan data yang hanya diperbolehkan pada sisi lainnya yang disebut dengan sisi depan. Sebuah queue di dalam program komputer dideklarasikan sebagai sebuah tip bentukan baru. Baik, setelah saya membacakan materi-materi tersebut, di sini saya akan menjelaskan salah satu program yang saya buat, yaitu menghitung volume kubus dengan menggunakan dev C++. Baik, langkah pertama yang kita harus lakukan yaitu membuka dev C++, lalu Ctrl N untuk membuka halaman baru, kemudian masukkan source code untuk menghitung volume kubus. Di sini terdapat include. Tujuan dari include yaitu untuk mengimpor fungsi-fungsi yang sudah didefinisikan pada header file. Lalu yang di bawahnya yaitu using namespace std, yang berarti kita menggunakan semua yang ada dalam namespace standar seperti scene, code, NDL, dan lainnya. Kemudian di bawahnya terdapat code dan scene. Tujuan dari code untuk menampilkan teks ke layar, sedangkan tujuan dari scene kita bisa membuat program lebih interaktif, yakni meminta data dari user. Kemudian yang terakhir yaitu return null. Return null ini memberitahukan bahwa kode telah selesai dieksekusi dengan exit code null. Setelah itu kita run, lalu simpan file, tulis latihan program .cpp, kemudian save. Maka muncul masukkan sisi kubus. Kita masukkan angka 2, enter, maka hasilnya 8. Kita coba angka lain. Running, kemudian masukkan angka 16 dan hasilnya 4096. Baik, itu saja hasil dari seminar saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.